Selamat datang di video pembelajar web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai CSS display, yang mana di dalamnya itu ada inline block, kemudian block dan juga none. Jadi teman-teman sudah tahu perbedaan behavior antar satu style dengan yang lainnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai CSS position, yang mana CSS position adalah styling yang bisa kita gunakan untuk mengatur posisi dari tag yang kita buat. Jadi kita bisa mengatur posisinya salah satunya dengan CSS position ini. Nah, ada apa aja di dalam CSS position? Ya, jadi di dalamnya itu ada 5. Ada static, relative, absolute, fixed, dan sticky. Nah, static sendiri itu adalah default value untuk semua tag. Jadi semua tag yang ada di HTML, default value untuk positionnya adalah static. Nah, kemudian di bawah ini adalah position-position yang kita setting manual. Jadi dari relatif sampai sticky kita setting manual. Nah, kemudian kalau kita ubah dari static menjadi relatif, absolute, fixed, atau sticky, maka kita bisa menggunakan style baru di sini, top, left, right, bottom. Kalau misal kita masih static, kita nggak bisa. Kalau misal kita pakai top, left, right, bottom, itu tidak akan berpengaruh kalau kita masih pakai yang static gitu. Nah, sebelumnya di sini aku mau kasih eh, demonstrasi dulu ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa buat seperti yang saya buat di sini. Pertama teman-teman buat folder dulu, folder position, kemudian ada index dan juga file stylenya. Nah, di sini teman-teman bisa buat HTML-nya seperti ini. Jadi kita buat 3 box ya. Box pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian jangan lupa dikasih kelas. Kemudian di sini merah, biru, hijau. Kemudian di dalamnya H2, kemudian nama boxnya. Nah, kalau udah untuk stylenya sendiri, pertama kita berikan CSS reset dulu. CSS reset supaya posisi margin dan paddingnya itu 0. Jadi benar-benar yang di pojok banget. Nah, kemudian untuk pembuatan boxnya, kita buat ukurannya itu sama semua yaitu 100. Jadi kita pakai div aja di sini selektornya jadi supaya semua langsung berubah jadi kotak gitu. Kemudian untuk fontnya juga warnanya putih. Nah, kemudian untuk warnanya kita baru menggunakan selektor kelasnya. Jadi merah kita kasih background merah, biru, biru dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman udah sampai di sini, saya mau kasih tunjuk ke teman-teman dulu. Jadi misal di sini box 2 kita kasih margin top udah 100 pixel misal. Nah, yang terjadi adalah dia akan bergeser ke bawah dan sekaligus dia mendorong si box yang ketiga. Jadi box ketiga itu dia ikut ke dorong ke bawah gitu di sini. Nah, jadi dia ikut ke geser gitu. Nah, di sini merubah position menjadi selain static, jadi merubah yang tadinya default menjadi tidak default, akan mengeluarkan komponen atau tag dari normal flow-nya. Nah, maksudnya gimana? Apa itu normal flow? Jadi, normal flow itu pada dasarnya gini. Di sini saya akan mensimulasikannya itu menggunakan aplikasi 3D di sini ya. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir, oh apakah teman-teman harus belajar 3D? Nggak usah. Jadi, di sini saya akan hanya mensimulasikan normal flow dari dari CSS itu sendiri. Nah, jadi teman-teman lihat di sini serupa ya antara di sini 3D-nya dan juga di sini. Jadi box 1 2 3 di sini ada box 1 2 dan 3. Gitu. Jadi anggap ukurannya sama ya. Jadi maaf kalau misalnya ini ukurannya agak beda, tapi intinya bayangkan ini sama gitu. Nah, mereka itu posisinya kan berjajar nih di sini. 1 2 3. Nah, ini yang namanya normal flow. Nah, apa itu flow yang nggak normal? Jadi misalkan kita langsung masuk aja ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya relatif. Posisi relatif itu adalah posisi yang mana pada saat kita set elemen atau komponen menjadi relatif, maka elemen tersebut kalau kita gerakin itu dia akan relatif terhadap lokasi awalnya. Jadi gini, misalkan kita langsung setting aja si biru itu positionnya
relatif. Kita save. Nah, dia nggak terjadi apa-apa. Nah, tadi di sini kita tahu bahwa merubah position menjadi selain static atau selain default akan mengeluarkan komponen dari normal flow. Nah, jadi di sini kan normal flow nih. Seperti teman-teman tahu di sini itu normal flow. Nah, yang dimaksud keluar dari normal flow adalah seperti ini. Jadi ini normal flow. Kemudian, nah, jadi di sini dia keluar dari normal flow-nya. Jadi dia posisinya bisa dibilang eh, ada di atas gitu atau ada di depan. Seperti itu. Jadi gini. Nah, kalau kita lihat dari atas, kita lihat nggak ada pengaruh apapun di sini. Nah, tapi di sini, nah di sini kalau dari atas kita tidak lihat adanya perbedaan, tapi pada dasarnya dia itu naik ke atas gitu atau maju ke satu depan, satu dimensi gitu. Gini, nah, ngaruhnya apa? Jadi pada saat oh ya kita tahu kalau semua semua posisi jenis style posisi selain static itu nanti akan membuat kita bisa menggunakan style-style di sini. Stop, left, right, bottom. Nah, pada saat kita gunakan di sini, jadi top, misalnya 50 pixel, kita save. Nah, dia posisinya tuh dia menutupi. Jadi dia nggak lagi mendorong. Dia nggak mendorong si hijaunya. Jadi kalau kita menggunakan top, jadi dia akan memberikan space, jarak di bagian topnya sebanyak 50 tadi. Jadi dia ada 50 jarak di sini. Nah, sehingga dia posisinya menjadi menutupi yang si hijaunya. Seperti itu. Nah, dia posisinya menutupi si hijau dan si hijaunya itu tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena dia itu tidak eh, posisinya ada di beda dimensi. Jadi si biru ini tidak mendorong yang hijau gitu. Sehingga dia menutupi gitu. Tapi perlu dicatat juga kalau si relatif ini dia itu masih memiliki area di bawahnya. Jadi kan si biru ini kan dia pindah ke atas nih. Dia pindah ke atas. Nah, area di bawah, jadi area yang di sini, area yang di sini tuh masih miliknya si masih milik areanya si biru gitu. Jadi si biru masih punya area ini. Jadi pada saat kita berikan margin top di sini, margin top misalkan 100 pixel, kita save. Nah, si box hijau ini masih kedorong karena jatuhnya di sini tuh masih ada area yang dimiliki oleh si biru. Jadi pada saat kita berikan margin, marginnya itu adalah margin yang ada di normal flow gitu. Itulah kenapa si box 2 itu akan mendorong si hijau pada saat kita menggunakan margin top. Nah, supaya tidak mendorong, ada style baru yang namanya top gitu. Sehingga posisinya kita bisa atur. Dia bisa ada di bagian atas dari uh, box yang hijau di sini gitu. Jadi itu untuk position relatif. Jadi position relatif intinya itu dia adalah dia akan keluar dari flow. Itu yang pertama. Kemudian posisi yang ada di bawahnya itu masih dimiliki oleh si biru sehingga pada saat kita menggunakan eh, kita menggerakkan menggunakan margin misalnya itu si box hijau dia tetap bergeser ke bawah seperti itu. Dia masih bergeser ke bawah karena area bawah tuh masih miliknya si biru. Tapi kalau misal kita ingin si box birunya dia bergeser tapi jatuhnya dia menutupi, maka kita bisa menggunakan top di sini. Sehingga dia posisinya akan menutupi si hijau. Seperti itu. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, maka dia akan hanya menutupi si hijau seperti itu. Nah, ini kita kembalikan. Nah, gitu. Nah, itu untuk position relatif. Oh ya, juga untuk position top. Nah, di sini kan posisinya ada top, left, dan lain sebagainya. Di sini misal kita coba left 50 pixel, nah dia akan bergeser 50. Jadi 0 pixel, 50 pixel di sini terhadap mana sesuai di sini. Jadi dia akan relatif terhadap lokasi awalnya. Jadi lokasi awalnya kan di ya di sini gitu. Jadi lokasi awal itu di sini.
kemudian kita kasih jadi 50 pixel, maka dia akan bergeser 50 pixel ke bawah. Jadi dari posisi semula dia bergeser 50 pixel gitu. Kemudian yang ini juga bisa 50 pixel, posisi awal kan di sini. Kemudian dia digeser sejauh 50 pixel. Jadi itu yang dimaksud dengan relatif terhadap lokasi awalnya. Gitu. Oke, itu yang pertama. Non-default yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya absolute. Nah, absolute itu mirip, jadi dia juga keluar dari flow. Itu yang pertama, dia akan naik ke atas. Nah, di sini perbedaannya dengan relatif, dia itu elemennya akan bergerak relatif terhadap parentnya gitu. Jadi kita langsung contohkan aja. Misal si box ini itu kita ubah jadi absolute. Nah, ini kita hapus dulu, kita save. Nah, yang terjadi mungkin di sini agak bikin kaget ya, kayak loh, kenapa malah hijaunya yang bergerak ke atas gitu, boxnya dia stay. Nah, oke, jadi pertama di sini posisi dari si box ini itu dia naik ke atas ya. Jadi seperti teman-teman tahu, dia pada saat kita rubah menjadi non default, dia posisinya akan naik ke atas, naik ke atas. Nah, kemudian di sini dijelaskan kalau dia akan bergerak relatif terhadap parentnya. Parentnya itu berarti kan si biru ini dia parentnya adalah body gitu kan. Jadi dia pada saat kita kasih style, misal di sini ya, top kemudian 0, kita save. Nah, dia akan bergerak ke atas. Jadi top, misal di sini kita kasih right, kita kasih 0, maka nah dia akan di pojok kanan, di pojok kanan. Kenapa? Karena dia relatif terhadap parentnya. Jadi bisa bilang titik 0,0-nya itu di pojok apa? Di pojok dari parentnya, bukan dari pojok dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian kenapa sih box 3-nya ini dia geser ke atas? Jadi di sini dijelaskan juga elemen yang diberi posisi absolut itu akan jadi dianggap tidak ada oleh elemen yang statik. Jadi kalau misal tadi komponen style relatif, dia itu bagian bawahnya itu masih dipunyai oleh si biru. Tapi kalau absolut, bagian bawah itu jadi nggak, jadi punyanya, jadi nggak ada yang punya. Jadi otomatis dia akan bergeser gitu. Jadi ibaratnya file HTML ini tuh nggak ada bagi komponen-komponen statik. Sehingga dia itu nanti akan geser ke dalam. Itulah mengapa di sini pada saat kita jadi pada saat kita posisi absolut, si hijaunya itu dia naik ke atas, dia ketutupan di bagian bawah dari box 2 dan box 2-nya dia stay di situ. Gitu karena absolut itu membuat si box 2 ini dia naik ke atas, tapi posisi bawahnya itu jadi hilang. Jadi posisi itu tidak dimiliki oleh box 2 lagi. Gitu. Jadi itu untuk absolut. Nah, karena posisi bawah itu tidak dimiliki oleh si box 2, pada saat kita gunakan absolut, kemudian kita masukkan margin top lagi, kayak tadi misal 100 pixel, nah dia jatuhnya ya udah dia geser aja posisi atasnya gitu. Jadi dia dikasih margin aja dari posisi dia yang di atas, dia geser aja 100 gitu. Kalau yang tadi relatif kan margin itu dia yang di bawah kan. Yang di bawah dia menggeser, otomatis hijaunya ikut kegeser. Nah, tapi karena si absolute tuh dia nggak dianggap lagi bagian bawahnya oleh komponen-komponen atau elemen-elemen yang statik, jadinya pada saat kita geser 100 menggunakan margin top, dia geser kayak biasa aja gitu ke bawah, dan box 3 dia jadi ke atas gitu. Jadi itu untuk posisi yang absolut. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi lebih detail terkait yang absolut ini. Kemudian nanti kita lanjut dengan style-style yang lain, yaitu ada fixed dan juga sticky. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.